Ya, hari ini Komisi 4 menerima asosiasi nelayan kecil tradisional yang kerjanya itu adalah menangkap BBL atau benih-bening lobster untuk diekspor ke luar negeri. Dan hari ini ada aturan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melarang ekspor BBL itu. Saya kira ketika kita bicara tentang kebijakan, setidaknya harus ada 3 aspek fundamental yang mendasari sebuah kebijakan. Terkait dengan hal ini, yang pertama itu adalah bahwa kebijakan ini harus betul-betul memberikan kesejahteraan perlindungan kepada para nelayan kecil dan tradisional. Ini rujukan undang-undangnya jelas. Itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Yang kedua, aspek yang juga harus diperhatikan itu adalah aspek konservasi benih-bening lobster ini ataupun lobster ini, sehingga kemudian selalu ada stok, selalu ada cadangan. Kita perlu membicarakan tentang aspek kontinuitas, aspek kesinambungannya. Dan aspek yang ketiga itu adalah aspek profit bagi penerimaan ataupun pendapatan negara. Ini adalah PR besar yang harus bisa dijembatani sehingga kemudian berbagai stakeholder, berbagai kepentingan, baik kepentingan penerimaan ataupun pendapatan negara, kepentingan konservasi, dan juga kepentingan para nelayan kecil kita, ini bisa dilindungi dan diperjuangkan. Nah, ini adalah PR yang harus bisa kita jawab. Saya kira dasar pemikiran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengapa kemudian mengeluarkan kebijakan melarang ekspor benih-bening lobster, itu adalah dipikirkan itu adalah orientasinya untuk meningkatkan nilai tambah secara ekonomis. Jadi alurnya itu adalah nelayan kecil menangkap BBL, kemudian dijual kepada pembudidaya di dalam negeri, kemudian dibesarkan, lalu kemudian dijual. Nah, dasar pertimbangannya, kalau dijual yang sudah besar, sudah jadi, tentu nilai ekonomisnya itu akan lebih tinggi ketimbang kita menjual benih-bening lobster ke Vietnam, dan kemudian Vietnam yang membudidayakan, membesarkannya, dan kemudian kita membeli lobster untuk dikonsumsi. Nah, ini kira-kira dasar pemikirannya. Namun, saya kira perlu kajian yang lebih ilmiah, ada pendekatan akademiknya, sehingga kemudian semua kepentingannya ini bisa terjembatani. Itu poin dari saya. Selama ini kan nelayan kecil tradisional kita itu bekerja hanya menangkap BBL dan kemudian mengekspornya. Sudah ada tujuan ekspornya. Nah, kalau sebuah kebijakan ini mau dirubah terkait dengan kata kuncinya ini mendorong budidaya di dalam negeri, tentu harus ada sejumlah prasyarat yang harus disiapkan. Ya kan, ada semacam kondisi-kondisi yang harus dipersiapkan sebelumnya, sehingga kemudian tidak kaget. Jadi ada semacam fase transisi, apa-apa saja yang harus dilakukan. Nah, ini yang perlu kita diskusikan, perlu kita identifikasi permasalahannya apa, persoalannya apa, langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan. Saya coba mengkomparasikan dengan hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah kita dalam hal pertambangan misalnya. Nikel misalnya. Selama ini kan kita menjual raw material, bahan mentah. Tetapi untuk nilai tambah tentu kita harus menyiapkan hilirisasinya. Sehingga kemudian ada manfaat ekonomi itu yang didapatkan oleh negara kita. Tetapi hilirisasi itu mengharuskan kita menyiapkan berbagai perangkat aturan, menyiapkan berbagai perangkat sistem, bahkan teknologi hilirisasi ini. Nah, bagaimana kita menerjemahkan hal ini dalam konteks budidaya lobster ini? Ini yang menjadi PR besar kita. Saya kira demikian. Ya, negara ini kan ingin bahwa ada nilai tambah ekonomi yang didapat oleh negara ini. Kalau hanya sekedar mengekspor BBL, angka ekonominya kecil, kan begitu.
maka supaya angka ekonominya lebih tinggi, diharapkan kemudian budidaya dalam negeri itu berjalan. Namun membangun sebuah iklim budidaya, sebuah sistem budidaya, ini kan juga harus dipersiapkan. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan? Nah, ini yang harus didiskusikan, ini yang harus dikaji, sehingga kemudian kita tahu langkah-langkah apa yang harus kita siapkan. Ya kan begitu, misalnya memberikan pelatihan, edukasi kepada para nelayan kecil tradisional yang selama ini kerjanya selama puluhan tahun itu hanya menangkap lobster dan kemudian mengekspornya. Nah, ini lalu membudidaya bagaimana? Apakah ada dukungan permodalan? Apakah ada dukungan teknis berupa teknologi dan sebagainya? Apakah ada pelatihan buat mereka? Nah, Kementerian Kelautan dan Perikanan misalnya bisa membuat pilot project sebagai role model di beberapa tempat. Misalnya satu di Banten, satu di Lampung, satu di Nusa Tenggara Barat. Ya, kemudian kalau role model ini kemudian berhasil, ada success story, ini akan diduplikasikan, diterapkan di banyak tempat. Kira-kira demikian. Ya, terkait dengan El Nino ini, negara kita harus betul-betul menyiapkan langkah-langkah antisipatif. Ya, tentu butuh keseriusan dan kerja-kerja konkret. Dan kita tahu bahwa pangan ini harus betul-betul bisa diberdayakan, dikembangkan. Kita harus betul-betul tidak saja berorientasi kepada ketahanan pangan, tetapi malah kepada kemandirian dan bahkan kedaulatan pangan. Dan terus terang kita harus bisa mengidentifikasi komoditi pangan apa saja yang hari ini membuat Indonesia itu masih tergantung kepada negara lain. Ya, ini harus kita dorong kebijakan, langkah konkret untuk mewujudkan yang namanya substitusi impor. Nah, hari-hari ini banyak negara itu menerapkan kebijakan yang namanya politik autarkis. Ya, untuk menahan ekspor pangan mereka ke luar negeri karena pangan mereka itu mau dikonsumsi di dalam negeri. Nah, kalau banyak negara menahan ekspor pangannya ke luar negeri, ini berarti kalau kita masih terus bergantung kepada pasokan pangan dari luar negeri, ini membuat kita akan mengalami kesulitan. Karena itu hari-hari ini kita harus menanam berbagai macam komoditi pangan, ya, mengembangkan ya komoditi pangan yang berbasis lokal. Maka kalau sebenarnya kita bicara pangan, stop politik penyeragaman pangan. Seolah-olah pangan itu hanya rice oriented. Hari ini kalau kita bicara pangan, diversifikasi pangan itu yang harus kita munculkan. Dari NTT apa? NTB apa? Bali apa pangan lokalnya? Nah, ini yang harus kita dorong. Sehingga apa? Sehingga kemudian kita itu mandiri bahkan berdaulat. Kita makan apa yang kita tanam, tanam apa yang kita makan. Dan Bung Karno katakan, jangan pernah kita memberikan ujung lidah kita, cita rasa ujung lidah kita itu dijajah oleh cita rasa asing. Itulah kemandirian dan kedaulatan pangan.